汉语很难，真的吗？大家好，欢迎来到汉语基础课。我叫Tasha，今天我们将学习问候。Halo semuanya, selamat datang kembali di pelajaran bahasa Mandarin dasar bersama saya Tasya. Kita akan belajar tentang wen hou. Apakah itu wen hou? Ayo kita simak berikutnya. 第一课，你好。问候，问候artinya adalah sapaan. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang 1. Sapaan umum, 2. Sapaan sesuai waktu, dan yang ketiga adalah percakapan dasar yang akan kita gunakan sehari-hari. Sebelum kita mulai, ada tips belajar yang seru dan efektif melalui video ini. Yang pertama, ikuti cara melafalkan dan nadanya. Jadi, setiap saya mencontohkan, pasti akan ada jeda. Pada saat jeda tersebut, kalian akan mencoba untuk ikuti contoh yang saya bunyikan. Yang kedua, ikut membaca teks atau percakapan. Apabila nantinya ada teks atau percakapan, selalu ikuti ya, supaya kalian akan terbiasa untuk membaca dan berbicara dalam bahasa Mandarin. Yang ketiga, ikut menjawab pertanyaan yang diberikan. Nantinya pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan atau kuis-kuis yang saya lontarkan pada video ini. Dengan kamu ikut menjawab atau ikut menebak akan menjadi evaluasi bagi diri kamu sendiri sejauh mana kamu sudah memahami bahasa Mandarin melalui video ini. Dan yang keempat, subscribe channel YouTube Mandarin Itu Susah agar kamu bisa belajar bahasa Mandarin secara santai, detil, dan juga gratis dan pastinya ada hasilnya. 让我们开始吧. Ayo kita mulai. Sapaan dalam bahasa Mandarin yang paling umum dan hampir semua orang tahu adalah ni hao, yang artinya halo ataupun hai dalam bahasa Indonesia. Sapaan ini bisa kamu ucapkan sepanjang waktu tanpa harus mengkhawatirkan waktunya tersebut apakah pagi, siang, sore, ataupun malam. Coba diikuti ya. Ni hao, ni hao. Kita gabung. Ni hao, ni hao. Baik, yang berikutnya, sapaan secara sopan, yaitu nin hao, nin hao. Artinya halo ataupun hai, sama seperti ni hao. Yang membedakan adalah pada kata nin yang berarti Anda. Berbeda dengan sapaan yang sebelumnya menggunakan kata ni yang berarti kamu. Dalam bahasa Indonesia, kata ni dengan nin sudah memiliki perbedaan pada saat atau kepada siapa kita berbicara. Nin tentu saja terdengar atau berarti lebih sopan daripada ni. Jadi kalau kamu mau bilang atau menyapa orang yang lebih tua daripada kamu, atau mungkin bos kamu, jadi kamu harus menggunakan nin hao sebagai sapaan kamu. Sapaan untuk guru. Jadi, sapaan untuk guru ada kalimat tersendiri, yaitu lao shi hao. Lao shi hao. Coba diikuti ya. Lao shi hao. Sekali lagi, lao shi hao. Digabung. Lao shi hao, lao shi hao. Nah, kata lao shi sendiri artinya adalah guru. Jadi, kalau ditambahkan kata hao, kalimat ini berarti halo guru atau hai guru. Yang berikutnya adalah sapaan untuk menyapa lebih dari satu orang. Kita dapat menggunakan kata ni men hao. Coba diikuti ya. Ni men hao. Ni mennya kita gabung. Ni men hao. Sekarang kita gabung semuanya. Ni men hao. Dipercepat ya. Ni men hao. Sekali lagi. Ni men hao. Baik, kata ni men berarti kalian. Jadi,
kalimat ni men hao artinya adalah halo kalian dan hai semuanya. Nah, selain ni men hao, ada satu kalimat sapaan lagi untuk menyapa lebih dari banyak orang, yaitu ta jia hao. Ta jia hao, ikuti saya ya. Ta jia hao. Sekali lagi. Ta jia hao. Kata ta jia kita gabungkan. Ta jia hao. Ta jia hao. Sekarang kita gabung semuanya. Ta jia hao. Dipercepat. Ta jia hao. Sekali lagi. Ta jia hao. Bagus. Nah, ta jia hao juga memiliki arti halo kalian atau hai semuanya. Atau kalau anak-anak milenial sekarang akan bilang hai guys. Dalam bahasa Mandarin adalah ta jia hao. 大家好，老师好。大家好，老师好。 Sekarang kita akan menggunakan kata sapaan sesuai waktunya. Pagi, siang, sore, dan juga malam. Kita mulai untuk sapaan pagi hari. Nah, untuk pagi hari kita punya sapaan Zhao Shang Hao. Coba diikuti ya. Zhao Shang Hao. Zhao Shang Hao. Sekali lagi. Zhao Shang Hao. Dan juga Zhao An. Ikuti saya. Zhao An. Kita gabung. Zhao An. Nah, yang membedakan dari dua persapaan ini adalah yaitu situasinya. Kalau Zhao Shang Hao biasanya digunakan untuk situasi yang formal. Sementara untuk situasi yang informal, yang lebih santai ataupun semi formal, kita bisa menggunakan sapaan Zhao An. Zhao An. Baik, kita coba baca keduanya ya. Zhao Shang Hao. Zhao An. Jangan lupa diikuti ya di rumah. Sapaan untuk siang dan sore hari. Untuk kalian ketahui, kata siang dalam bahasa Mandarin adalah chong wu. Chong wu artinya siang. Kalau chong wu hao artinya selamat siang. Namun, kedua kalimat ini sangat jarang digunakan. Mereka lebih senang menggunakan sapaan ni hao pada saat siang hari ataupun sore hari. Dan ketika sore hari, mereka akan menyapa dengan kalimat xiao wu hao. Xiao wu hao. Xiao wu artinya adalah sore. Xiao wu hao artinya selamat sore. Kita coba ya. Xiao wu hao. Xiao wu hao. Sekali lagi. Xiao wu hao. Dipercepat. Xiao wu hao. Oke. Sapaan untuk malam hari kita dapat mengucapkan wan shang hao. Kita coba ya satu persatu. Kalian ikuti di rumah. Wan shang hao. Selain itu ada juga wan an. Wan an. Nah, kedua kalimat ini yang membedakan adalah situasinya. Sama seperti pada sapaan pada pagi hari ya. Wan shang hao digunakan untuk menyapa pada situasi yang formal. Sementara wan an digunakan untuk situasi informal. Malahan kata wan an ini sering digunakan saat orang akan berangkat tidur atau memang sudah larut malam. Ya, kira-kira seperti kata good night pada bahasa Inggris. Sekarang saatnya kita belajar bagaimana caranya menanyakan kabar kepada orang lain. Kita gunakan kalimat ni hao ma. Ni hao ma.
Ni hao ma. Sekali lagi ya. Ni hao ma. Kita cepatin. Ni hao ma. Ni hao ma. Oke, ni hao ma itu artinya adalah apa kabarmu? Dengan pertanyaan ni hao ma, tentu saja kita akan memiliki dua jawaban ya. Antara saya baik-baik saja maupun saya kurang baik-baik saja gitu. Untuk menyatakan kalimat saya baik-baik saja, kita akan menggunakan kalimat 我很好 我很好 atau kalimat 很好很好很好 Nah, kalau kamu dalam keadaan yang kurang baik-baik saja, kamu dapat mengucapkan kalimat 我不太好我不太好我不太好 atau cukup dengan 不太好不太好不太好 Oke, jadi kita ulangi lagi ya. Kalimat untuk menanyakan kabar adalah ni hao ma. Kalau kabar kamu baik-baik saja, ucapkan 我很好 atau cukup dengan 很好. Namun, jika kabar kamu kurang baik, kamu lagi sakit atau lagi kurang sehat, kamu dapat mengucapkan 我不太好 atau dengan 不太好 saja sudah cukup. 你好吗？我很好。 Biasanya kalau kita sudah ditanyain kabar oleh orang lain, kita suka nanya balik nih ke orang lain, kalau kamu kabarnya gimana? Gitu kan ya. Nah, dalam bahasa Mandarin kita membutuhkan kata bantu ne. Ne fungsinya untuk menanyakan kembali hal yang sama. Ni ne, ni ne, ni ne, ni ne. Itu artinya bagaimana dengan kamu. Berikutnya adalah berterima kasih dan meresponnya. Kayaknya udah pada tahu deh cara berterima kasih menggunakan bahasa Mandarin. Xie xie. Xie xie digunakan untuk berterima kasih ya seperti kita bilang, makasih ya. Xie xie. Kata yang pertama bernada 4, xie. Sementara yang kedua nadanya netral, nggak ada nadanya. Xie. Jadi kalau digabungin, xie xie. Yang pertama ditekan, yang keduanya santai. Untuk merespon kalimat xie xie ini, kita bisa menggunakan kalimat 不客气 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 artinya adalah jangan sungkan, tapi kita bisa menerjemahkannya sebagai terima kasih kembali. Selain 不客气, kita juga bisa menggunakan kalimat 不用谢 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 artinya itu seperti tidak perlu berterima kasih. Ya, dalam bahasa Indonesia juga sama, artinya terima kasih kembali. Jadi, xie xie untuk berterima kasih, 不客气 dan 不用谢 untuk merespon permintaan atau rasa berterima kasih kita. 老师好。啊，Safira。这是你的书。谢谢老师，不客气。 Gimana kalau meminta maaf? 对不起对不起对不起 sekali lagi ya. 对不起 kita cepatkan. 对不起 Nah, 对不起 ini artinya adalah maaf. Kemudian cara merespon dari kalimat 对不起 ini adalah 没关系没关
si. Jadi kalau mau minta maaf, 对不起. Kemudian kalau mau bilang nggak apa-apa, 没关系. Materi yang terakhir adalah berpamitan dan meresponnya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia tuh tinggal bilang dah, atau sampai jumpa. Dalam bahasa Mandarin mereka mengucapkan cai jian. Coba dibaca satu-satu. Cai, nada 4. Jian, nada 4 juga. Kalau digabung, cai jian. Coba diulang, cai jian. Nah, untuk merespon kalimat ini, orang yang diajak bicara atau lawan bicaranya juga mengucapkan cai jian. Jadi seperti sampai jumpa, dah, kan kayak gitu ya. Lawan bicara kita juga mengucapkan hal yang sama seperti yang kita ucapkan. Tapi ingat, kita jangan sampai terhanyut dengan nada kita dalam berbahasa Indonesia bilang dah atau sampai jumpa lagi. Jangan seperti itu, karena dalam bahasa Mandarin sudah punya nadanya sendiri-sendiri. Cai jian itu nada 4. Dua-duanya nada 4, jadi memang harus dihentak-hentak. 我们下课，再见你们。 Selain cai jian, kita juga punya satu kata untuk berpamitan, yaitu ming tian jian. Ming tian jian. Ming tian itu artinya adalah besok. Sementara jian artinya adalah jumpa. Jadi kalau kita mau mengucapkan ming tian jian artinya adalah sampai jumpa besok. Jawabnya sama, ming tian jian. Jadi biasanya itu digunakan oleh orang-orang yang ada di perkantoran atau mungkin murid-murid yang memang sudah tahu bahwa besok mereka akan bertemu dengan teman-temannya lagi. Jadi ya kita mengucapkan ming tian jian, sampai jumpa besok. Dijawabnya juga dengan sampai jumpa besok. 老师，再见。明天见。再见。谢谢你们的收看。再见. Terima kasih kalian telah menonton. Sampai jumpa.